Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tanto Guru PAI. Kesempatan kali ini kita akan kupas buku, salah satu buku panduan sholat tertua di Indonesia. Buku ini sudah dicetak sejak tahun 1956 dan bukunya adalah Fasolatan karya Raden Asnawi. Yuk kita bahas. Buku ini adalah salah satu buku tertua tentang panduan sholat untuk umat muslim di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Buku Fasolatan ini adalah karya dari Syekh Al-Alamah Sohibul Fadilah Kiai Haji Raden Asnawi Kudus. Kiai Haji Raden Asnawi Kudus menulis kitab ini, kitab Fasolatan ini dicetak pada tahun 1956. Sehingga buku ini adalah lebih tua daripada buku tuntunan sholat dari PT Karya Tuhaputra. Kalau kemarin kita sempat membahas buku ini dari Tuhaputra, ini adalah mungkin saya menduga bahwa buku dari Toha Putra ini dari karangan Dr. Andes Muhammad Rifai ini salah satunya mungkin kami menduga merujuk salah satunya kepada buku Fasolatan ini. Mengapa? Karena ini terbit 1956 dan ini terbit pada 1976. Aslinya tentu saja buku ini saling melengkapi. Misalnya dalam pembahasan sholat Jumat, buku Fasolatan membahas lebih lengkap dari buku tuntunan risalah sholat lengkap Toha Putra. Sementara dalam pembahasan sholat tarawih, buku ini lebih lengkap pembahasannya daripada di buku Fasolatan. Buku ini saling melengkapi, tetapi keduanya memang menjadi buku yang paling dirujuk oleh umat Islam, khususnya Pulau Jawa, untuk belajar tuntunan sholat. Nah, kembali kepada kitab Fasolatan ini. Kitab ini ditulis oleh Raden Asnawi dengan menggunakan huruf pegon. Huruf pegon adalah bahasa Jawa yang ditulis dengan tulisan Arab. Ini ditulis dengan huruf pegon. Namun seiring perkembangan waktu, kemudian buku ini juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dalam judul Tuntunan Sholat Lengkap dan Wiritan karya Kiai Haji Minan Zuhri. Perlu diketahui bahwa Kiai Haji Minan Zuhri adalah cucu dari Raden Asnawi. Sehingga kalau sahabat-sahabat sekalian nggak bisa baca huruf pegon, nah ini sudah ada terjemahannya dalam judul Tuntunan Sholat Lengkap dan Wiritan dan Sholat-Sholat Sunat Kiai Haji Minan Zuhri. Kita kembali ke kitab Fasolatan dulu. Kitab Fasolatan ini juga dikemas dalam bentuk mukhtasar alias ringkasan, sehingga di dalamnya tidak dicantumkan ayat atau dalil yang menjadi landasan dari materi yang disampaikan. Sehingga yang di dalam buku ini, kitab ini, semuanya bersifat to the point. Misalnya hal yang membatalkan wudhu, ya langsung 1, 2, 3, 4. Hal-hal yang menjadi rukun sholat 1, 2, 3, 4. Yang membatalkan sholat 1, 2, 3, 4 dan begitu seterusnya. Tidak dicantumkan dalil atau ayat yang melandasi dari materi tersebut. Tetapi sekali lagi perlu disampaikan bahwa meskipun ini kitab bentuknya adalah mukhtasar, ringkasan, bukan berarti ini disusun tanpa dalil. Bahkan kalaupun kita tidak merujuk kepada dalil misalnya, ketika kita merujuk kepada penulisnya saja, kita sudah cukup untuk mengakui kredibilitas beliau sebagai ulama besar. Perlu diketahui bahwa Kiai Haji Raden Asnawi adalah keturunan ke-14 dari Sunan Kudus dan keturunan ke-5 dari Kiai Haji Ahmad Mutamakin Kajen Pati. Dan di masa muda beliau, Kiai Haji Raden Asnawi ini
juga pernah berguru di kota Mekah. Dan guru beliau tidak main-main, bukan kaleng-kaleng, yaitu beliau berguru kepada Imam Nawawi Al-Bantani, berguru kepada Syekh Mahfud Termas, berguru kepada Kiai Haji Soleh Dalat. Dengan menyebut 3 ulama ini saja, bagi Anda yang tahu silsilah sanad keilmuan, ini sudah menjadi titik tolak kredibilitas akan adanya kitab ini. Jadi, fa insya Allah kitab ini bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat, karena sang penulis Kiai Haji Raden Asnawi ini memiliki sanad keilmuan yang sangat-sangat sahih, yang sangat-sangat jelas setidaknya dari 3 guru beliau yang utama tadi, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Mahfud Termas, dan Kiai Haji Soleh Dalat. Nah, yang menarik, yang menjadi salah satu kelebihan dari kitab Fasolatan ini, dan juga dicantumkan pula dalam kitab atau buku terjemahannya oleh sang cucu, disebutkan di sini ada kata wiritan atau zikir. Nah, dalam kitab Fasolatan dan di dalam buku ini, yang menjadi kelebihan adalah adanya wirid-wirid, zikir-zikir yang diijazahkan oleh Kiai Haji Raden Asnawi kepada para pembaca kitab atau buku tadi, buku terjemahan tadi. Nah, akan sangat menarik ketika kita mendapati zikir atau wirid yang diijazahkan, yang bisa diamalkan oleh para pembaca buku. Jika sahabat-sahabat sekalian pernah membaca buku ini, maka di dalamnya akan ada banyak amalan zikir yang menurut Kiai Haji Minan Zuhri, dalam buku ini merupakan wirid yang biasa dibaca oleh Kiai Haji Raden Asnawi. Di kitab ini Anda bisa temukan sholawat munjiat, bisa ditemukan sholawat nariyah, bisa ditemukan Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, dan ini ada di dalam kitab ini. Dan amalan-amalan zikir itu didapati dalam kitab ini. Beruntunglah bagi Anda, bagi kita yang pernah membaca dan kemudian mengamalkan apa yang beliau ijazahkan kepada kita semuanya. Dan itu adalah wirid dari Kiai Haji Raden Asnawi yang juga disampaikan kepada santri-santri beliau di pondok pesantren Raudhatut Thalibin di Kudus sana. Ini adalah salah satu buku senior, buku yang masih bertahan hingga saat ini sejak tahun 1956 sampai saat ini. Buku ini masih menjadi pegangan pembelajaran sholat untuk umat Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Selamat belajar, selamat membaca, dan kita ketemu lagi di episode Kupas Buku selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.